Sahabat Shalom adik-adik semuanya. Sahabat Shalom. Kita bersyukur ya adik-adik, kita kembali lagi di hari Sabat ini. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya, yang akan dibuka oleh Kak Putri. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau satu dalam doa. Semuanya sikap berdoa, angkat tangannya, tempatnya. Mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Masih, terima kasih Bapak, kami ucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semua berjalan baik dan lancar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan berkati kakak-kakak yang melayani dan adik-adiknya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Masih, kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa semuanya siap memuji Tuhan? Saya. Oke semuanya, bangkit berdiri. Kita Yuk. keluarin suara kita yang keras, kita memuji Bapak Yahweh. Semangat. Let's go. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Yesus. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup matanya. Kita siap untuk menyembah Tuhan ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sahabat Shalom, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Hamasia, apa kabarnya ini? Baik semua ya adik-adik ya. Bugem mengharapkan semua baik, Bugem juga baik, adik-adik juga baik. Sudah lama kita tidak bertatap muka, tapi kita tetap diikat dalam kasih Yesus ya. Bugem selalu berdoa untuk semua jemaat yang ada di KYB, yang ada di Jakarta, di sekitar Jakarta, juga yang ada di cabang Menora, Bovendigul ya. Semua didoakan setiap pagi, Bugem berdoa untuk semuanya, minta perlindungan, dalam pemeliharaan Bapak Yahweh, semua diberkati Bapak Yahweh. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan mengenai Petrus yang mendapat tugas baru. Tapi sebelumnya kita berdoa ya adik-adik ya. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita membaca akan firman Tuhan. Bapak Yahweh, Bapak yang Maha Kuasa, yang kami sembah dalam Yesus Hamasia. Bapak, terima kasih Todaraba ya Bapak, untuk kasih Bapak, untuk anugerah dari Bapak buat setiap kami, anak-anakmu. Kami semua milikmu Bapak, kami semua menyembah kepada Bapak Yahweh dalam Yesus Hamasia, yang ada Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, pada saat ini Bapak, kami ada sebagaimana kami ada, kami mau mengikuti ibadah Sabat. Kami minta urapan baru buat setiap kami, berkat-Mu buat setiap kami. Bapak layakan dan kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus Hamasia, supaya kami boleh layak di hadapan Bapak Yahweh. Engkau kudus Bapak, Engkau yang Maha Kuasa Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati ibadah Sabat 3S ini Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, yang kami serahkan semuanya ke tangan kuasa Bapak Yahweh, dan di dalam nama Yesus Hamasia, Mesias, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan yang ajaib. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dari Yohanes 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang bentar ya adik-adik, ganti. Bugem pakai kacamata baca dulu. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di danau Tiberias. Sesudah hal-hal ini, Yesus menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias. Dan beginilah dia menampakkan dirinya di hadapan Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan 2 orang lainnya dari antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu, ya adik-adik ya. Dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu, di tepi danau itu ya. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Lalu murid yang Yesus kasih itu berkata kepada Petrus, "Itu adalah Tuhan."
Maka ketika mendengar hal bahwa itu adalah Tuhan, Simon Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia telanjang, dan dia menceburkan dirinya ke danau. Dan datanglah murid-murid lainnya dalam perahu kecil itu, sebab mereka tidak jauh dari darat, melainkan kira-kira 200 hasta jauhnya, sambil menarik jala ikan itu. Lalu ketika mereka naik ke darat, mereka melihat api unggun yang tersedia dan seekor ikan yang terletak di atasnya serta roti. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap." Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor. Dan sekalipun demikian banyak jala itu, dan sekalipun demikian banyak jumlah ikannya, jala itu tidak koyak. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari sarapanlah." Namun seorang pun dari para murid itu tidak seorang pun dari para murid itu berani menanyai dia, "Siapakah engkau?" Karena mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju dan mengambil roti serta memberikan kepada mereka, demikian pula dengan ikan itu. Inilah untuk ketiga kalinya Yesus tampak oleh para muridnya setelah dibangkitkan dari antara yang mati. Selanjutnya ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Dia berkata lagi kedua kalinya kepadanya, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Ia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Petrus menjadi sedih hatinya karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Engkau menyayangi aku." Maka dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku." Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik di sini kita akan mendengar cerita bahwa Petrus mendapat tugas baru dari Tuhan Yesus Hamasiah, ya adik-adik ya. Petrus mendapat tugas baru dari Tuhan Yesus Hamasiah. Apa tugasnya? Yaitu Petrus mendapatkan tugas sebagai gembala. Ya adik-adik ya, gembala. Karena Tuhan Yesus menjadikan Petrus jadi gembala di gereja yang teguh, yang kuat. Dan di situ Petrus dipakai sebagai gembala untuk menggembalakan domba-domba atau jiwa-jiwa yang Bapa Yahweh kirim untuk digembalakan. Itu tugas barunya Petrus, ya adik-adik ya. Nah, di sini Danau Tiberias sama juga dengan Danau Galilea, itu sama ya. Dan Bugem juga bersyukur karena kemurahan Bapa dan anugerah Elohim, Bugem sudah pernah ke Danau Tiberias ini ya, Danau Galilea. Memang sangat besar dan bagus sekali di sana. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus menampakkan diri setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara yang mati. Dia 3 kali, pada ini ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri ya kepada murid-muridnya. Adik-adik di sini pada suatu hari menjelang malam hari, di sini ada Simon Petrus, ada semua yang lain murid-muridnya Tuhan Yesus ya, ada semua di situ beberapa orang ada di tepi Danau Tiberias ya adik-adik. Ketika itu Petrus bilang begini kepada teman-temannya bahwa saya mau menangkap ikan, seperti itu ya tadi yang kita sudah baca, saya mau menangkap ikan. Terus teman-temannya yang lain bilang, "Aku mau ikut bersamamu." Akhirnya mereka semua masuk ke dalam perahu, ya perahunya tidak terlalu besar. Mereka masuk ke dalam perahu dan mereka berjalan. Memang kalau para nelayan itu biasanya kalau menangkap ikan itu dilakukan pada malam hari, malam menjelang dini hari ya. Mungkin di situ baru memang jam-jamnya para pelayan menangkap ikan ya adik-adik. Seperti itu ya, mereka sudah tahu keadaannya di tempat itu bahwa pada malam itu mereka baru berjalan menuju ke perahu dan mau mencari ikan di malam hari. Adik-adik, ini mereka sudah semalaman menebarkan jala. Mereka menebarkan jala sudah semalaman.
tapi tidak satu pun yang mereka dapat, adik-adik. Tidak satu pun, tidak berhasil mereka ya. Setelah itu ada suara dari tepi darat, ya, dari tepi darat Danau Tiberias berkata, "Hai anak-anakku," kata Tuhan Yesus, karena jarak darat ke perahu itu tidak terlalu jauh juga gitu kan. "Hai anak-anakku, apakah kamu sudah mendapatkan sesuatu? Gitu. Apakah kamu sudah mendapatkan ikan?" Gitu. Mereka menjawab, "Belum, tidak mendapat apa-apa." "Apakah kamu ada yang apakah kamu ada yang dibuat buat makan pagi, buat sarapan?" Gitu. "Apakah kamu ada untuk sarapan?" Gitu kan. "Oh, tidak, belum," gitu ya, belum dapat gitu kan. Karena biasanya mereka kalau mendapat ikan, mereka ke darat langsung mereka mungkin bakar ikan, mereka buat sarapan karena semalam-malaman mereka ada di tengah-tengah danau. Seperti itu ya adik-adik. Dan setelah itu perintahnya Tuhan Yesus kalau berfirman atau berkata-kata firman yang diperkatakan Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Tuhan Yesus bilang gitu, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Dan mereka melakukan perintah yang mereka belum tahu kok itu Yesus gitu kan. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, "Tebarkan jalamu sebelah kanan," gitu kan, maka kamu akan mendapatkan ikan. Seperti itu adik-adik ya. Kamu akan mendapatkan ikan. Akhirnya mereka melakukan, mereka nurut. Ya, mereka nurut dengan kata-kata Tuhan Yesus. Mereka tebarkan jalan mereka sebelah kanan. Tidak berapa lama itu jalan ditarik berat sekali. Penuh dengan ikan besar. Ada 153 ekor ikan ya adik-adik. Ya di situ. Mujizat. Ya, itu sudah Bapak Tuhan Yesus berikan mujizat buat murid-murid ya. Ketika mereka mau menggerakkan jala itu berat, bahwa itu banyak ikan, langsung dari antara murid itu yang ada di perahu bilang begini, "Itu Tuhan." Ya, seperti itu Tuhan. Langsung Petrus merespon. Ya, Petrus merespon. Ketika bilang itu Tuhan, dia langsung buru-buru pakai baju karena saat itu mereka di situ mungkin tidak pakai baju ya, pakai atasannya, mereka langsung pakai menggunakan kaos atau baju mereka, dan Petrus langsung menceburkan diri ke danau untuk mencapai ke tepian danau. Nah, sementara yang lain akhirnya mengikuti, pakai perahu itu mengikuti untuk ke pinggir danau, ke darat ya. Nah, Petrus sampai duluan kepada pada Tuhan itu. Terus langsung Tuhan berkata, "Apakah kalian ada sarapan?" Kembali ditanya ke Petrus. "Oh, tidak ada." "Tariklah jala itu," kan karena sudah mulai mendekat perahu yang teman-temannya, "tariklah jala itu." Dan mereka berusaha menarik jala itu untuk keluarkan dari perahu, dan itu sangat berat karena ada 153 ekor ikan besar. Dan itu mujizat pertama, yang tidak ada ikan jadi ada ikan ya. Yang kedua apa? Jala itu tidak koyak, jala itu tidak robek. Padahal itu kan ikannya banyak sekali ya, dan ikannya besar, tapi jala itu tidak robek, tidak koyak ya. Itu mujizat lagi Tuhan Yesus buat ya. Ketika mereka turun, terus mereka sampai ke darat, mereka lihat ada ikan, ada tungku api ya, ada ikan, ada roti yang sudah tersedia. Yang mereka lihat, berarti Tuhan Yesus menyediakan sarapan buat murid-muridnya. Ya, itulah. Yesus begitu mengasihi setiap murid-muridnya, anak-anak Yesus, dia sangat kasihi. Dan dia peduli, dia memenuhi segala kebutuhan setiap anak-anaknya, murid-murid dan kita anak-anaknya. Dia memenuhi kebutuhan kita karena dia yang maha kuasa. Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi dia memenuhi, dia tahu kebutuhan kita masing-masing. Dia tahu kebutuhan adik-adik apa, dia tahu kebutuhan bugem apa, dia tahu kebutuhan kakak-kakak pelayan, kakak-kakak sekolah Sabat juga, Tuhan Yesus juga tahu. Jadi masing-masing kebutuhan kita Tuhan Yesus tahu gitu ya. Mungkin orang tua adik-adik, Tuhan Yesus juga tahu ada kebutuhan orang tua adik-adik yang adik-adik tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Apakah Tuhan Yesus membiarkan? Pasti tidak ya. Pasti Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan orang tua adik-adik. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan adik-adik semua. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan bugem. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kakak-kakak pelayan. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kita. Karena dialah Tuhan kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang penting kita harus taat. Melakukan firman
yang difirmankannya, ya, firman Tuhan ya. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus hidup taat dengan perintah-perintah Bapa. Ya, kalau kita melakukan perintah Bapa, kita taat, pasti kita diberkati Bapa. Amin. Dan setelah itu, ya, setelah mereka Tuhan Yesus ambil roti, Tuhan Yesus bagikan ke murid-muridnya. Tuhan Yesus melayani. Bisa aja Tuhan Yesus bilang, silakan ambil ini roti dan ikan. Tapi apa? Tuhan Yesus begitu luar biasa, sempurna, ajaib. Dia langsung ambil roti dan dia bagikan kepada murid-muridnya. Dia tahu mereka ini udah capek, udah semalam-malaman di tengah danau dan tidak mendapatkan apa-apa tadinya. Dia tahu Tuhan Yesus tahu mereka ini capek. Jadi Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus berikan roti kepada murid-muridnya, dan setelah itu Tuhan Yesus berikan ikan, itu semuanya. Ya adik-adik ya. Berikan ikan kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid saat itu sarapan ya, sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, luar biasa. Baik bukan Tuhan Yesus? Penuh dengan kasih ya. Dia menyediakan sarapan buat murid-muridnya. Setelah mereka duduk bersama, baru Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan pertama. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus, anak Yunus? Langsung Petrus jawab, ya Tuhan, saya menyayangi, saya mengasihi engkau. Kedua kali, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, menyayangi engkau. Ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap habis Petrus menjawab, langsung Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali juga Petrus menjawab, ya aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kali Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau Bapa, dengan rasa sedih karena udah 3 kali Tuhan Yesus tanya begitu kepada Petrus. Dia, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Langsung Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di sini Petrus dikasih tugas oleh Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Hamasia, bahwa Petrus diminta untuk menggembalakan domba-dombanya. Yaitu berarti Petrus sebagai gembala, mendapatkan anugerah sebagai gembala ya, untuk menggembalakan domba-domba, jiwa-jiwa yang dikirim oleh Elohim untuk diselamatkan. Di sini adik-adik kita belajar bahwa rancangan Bapa Yahweh yang menyelamatkan kita dalam Tuhan Yesus Hamasia sudah dijalani dengan Tuhan Yesus sempurna. Dia mati, bangkit hidup ya. Tuhan Yesus Hamasia sudah melakukan segala yang baik buat kita. Dia menebus kita, dia telah membeli kita dengan darahnya. Dengan darah Tuhan Yesus Hamasia telah dibeli dengan harga yang lunas, adik-adik. Untuk itu kesempatan anugerah ini kita harus meresponnya, kita harus menghormatinya, kita harus menerimanya dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena kasihnya, karena kebaikannya kita diselamatkan oleh Bapa dan Tuhan Yesus Hamasia. Untuk itu adik-adik, setiap firman yang diajarkan kepada kita, firman yang kita tahu, yang kita dengar dari setiap ibadah, dari setiap ibadah Sabat yang adik-adik dengar dari kakak-kakak pelayan, apa yang diperintahkan, yang harus dilakukan adik-adik, harus dilakukan ya adik-adik ya. Taati firman-Nya sehingga Bapa pasti memenuhi kebutuhan adik-adik ya, menurut kekayaannya dengan kemuliaan dalam Hamasia Yesua, itu firman-Nya. Jadi adik-adik gak usah takut, karena bersama Yesua Tuhan Bapa semuanya menjadikan kita baik. Bersama Tuhan kita keluar sebagai pemenang, bersama Tuhan kita diberkati, bersama Tuhan kita dibela. Dan ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesua, yang ada Tuhan Juru Selamat kita yang hidup ini, bahwa Bapa membuatkan keajaiban yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu akan Tuhan Yesus buat kita ya adik-adik ya. Untuk itu mari sama-sama kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus yang ada Tuhan kita. Jangan kita membangkang, jangan kita melawan, jangan kita acuh tak acuh. Ketika Tuhan panggil kita untuk melayani, kita layani. Kayak adik-adik menjadi tamborin, layani ya, melayani tamborin, kita melayani Elohim, menari. Kalau adik-adik suruh dalam ibadah nanti, kalau ada tatap muka harus duduk tenang semuanya ya, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik suruh melakukan yang ayo adik-adik itu jangan buang sampah sembarangan, kita jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Ayo adik-adik kamu jangan
mengganggu teman kamu ya jangan mengganggu teman ya, jangan usilin teman ya, jangan menjelek-jelekan teman, itu tidak boleh. Jangan melawan orang tua, itu tidak boleh ya. Karena firman Tuhan bilang, hormatilah ayah ibumu supaya baik keadaanmu. Dan itu ya perintahnya Tuhan Bapa. Dan juga ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Makanya setiap hari Sabat adik-adik harus beribadah. Saat ini masih pakai live streaming atau pakai rekaman, tapi untuk ke depan kita berdoa, bisa berkumpul bersama, bertatap muka, dan kita beribadah. Setiap ibadah Sabat kita harus beribadah ya, karena dalam ibadah Sabat ada janjinya Elohim, yaitu roti makan kita diberkati, air minum diberkati, sakit penyakit dilakukan dari kita dalam nama Yesus HaMasiah. Itu firman-Nya. Dan bahwa kita tahu bahwa Petrus menjadi gembala ya, dalam anugerah Elohim dia menjadi gembala yang dipercayakan Tuhan Yesus untuk melayani domba-domba yang Tuhan Yesus kirim untuk dilayani. Itu saja cerita dari Bugem, biar kita semakin takut akan Bapa dan mengasihi Bapa lebih lagi ya, hormat dan tunduk pada Bapa lebih lagi. Adik-adik ya, itu aja. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan ini, biar ini termeterai di hati kita masing-masing ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus HaMasiah, terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman yang luar biasa Bapa, dan Tuhan Yesus HaMasiah yang menyatakan keajaibannya, mujizatnya yang tidak ada menjadi ada, Engkau adakan ya Bapa, yang tidak bisa menjadi bisa, Engkau adakan Bapa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, Engkau juga yang mengadakannya Bapa. Kami berterima kasih Bapa karena Engkau peduli kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Engkau ada bersama kami, Engkau beserta dengan kami, dan Engkau yang memelihara setiap kami, Engkau yang melindungi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami minta Bapa terus kuatkan dan teguhkan iman percaya kami Bapa, untuk iman kami bertumbuh, dan iman kami bertumbuh dan berbuah lebat dan berbuah yang tetap Bapa, dalam pimpinan Ruach HaKodes. Terima kasih Saudara Bapa, kami memberkati gereja kami, gereja GPF Keluarga yang Berdoa di Jakarta. Kami juga memberkati gereja GPF Keluarga yang Berdoa Menora, cabang Bovendigul Papua Tanah Merah. Kami berkati Bapak, biar berkat Bapak turun untuk gereja kami, untuk semua jemaat, pelayan yang ada Bapak. Kau baik, Kau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih, diberkatilah Bapak Yahweh, Eloah, Tuhan kami, dalam nama Yesus HaMasiah, Mesias Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan yang ajaib. Amin. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang ya adik-adik. Sahabat Salam. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai elka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Raba, Afitoda Raba, Afi Seba Samayim, Afi Toda